Hati-hati Om, kamera lebih mahal daripada papan tulis. 1, 2, 3 Pak, dicoba. Mic-nya agak dekat, kalau jauh kangen. Oh ini ya? Ah. Oh. Sebelum saya melangkah, saya udah niatkan untuk ikut membantu ke Aceh seperti itu. Tidak. Kita nggak mikir ke Ya, konfliknya. ya. Yang penting kami bisa sampai dekat di Aceh dengan selamat untuk membantu masyarakat. Gitu. Ada salah satu yang sampai hari ini saya masih ketemu, namanya Raja Samudra. Raja Samudra. Raja Samudra ini ada anak Kedah, Banda Aceh. Beliau selamat bersama neneknya, kedua orang tua dan kedua adiknya itu sampai hari ini dinyatakan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan Bapeda Bercerita ataupun Bacerit, selamat datang di cerita hari ini. 20 tahun sudah Aceh pulih dari tsunami dan menimbulkan duka mendalam bagi Indonesia. Kali ini podcast hari ini menjadi upaya merawat ingatan kita bersama, sekaligus juga menjadi pemantik refleksi kita atas langkah pemulihan dan juga perdamaian di negeri Serambi Mekah tercinta kita. Kita flashback lagi rekan, Minggu 26 Desember 2004 pukul 7:58:53 detik. Gempa berkekuatan 9,1 magnitudo mengguncang lepas pantai barat Aceh. Gempa yang berasal dari kedalaman 30 km di bawah laut ini memicu tsunami yang merubah wajah Aceh di mata dunia. Dengan jumlah korban meninggal lebih dari 167.000 jiwa di Aceh. Gempa dan tsunami rekan tercatat sebagai salah satu bencana alam terparah dalam sejarah dunia. Dan tragedi ini menimbulkan luka paling mendalam sekaligus menjadi alarm bagi kita untuk mengingat urgensi mitigasi bencana saat ini. Hari ini spesial, kita mengenang 20 tahun gempa dan tsunami 2004 dengan Bapak Ikhwan Julmi. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di Bacerit Bapeda Cerita. Ya, terima kasih, kami juga sudah diundang ya untuk berbagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, rekan pembangunan, kita nggak perlu buang waktu terlalu banyak karena juga ceritanya luar biasa. Di depan saya ada Bapak Ikhwan Julmi, beliau saat ini bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Aceh ya Pak ya. Di masa tsunami 20 tahun yang lalu beliau adalah relawan SAR, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akan cari tahu ya cerita-cerita dari Bapak Ikhwan Julmi. Pak Ikhwan ini kan bukan asli Aceh ya Pak? Ya, kan saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Wah, jauh sekali itu Pak ke Aceh. Ya. Oke, kita langsung cerita nih Pak, kenapa Anda terdampar ke Aceh saat itu? Ya, waktu itu kami secara ini melihat informasinya dari Running Text yang dari Metro, yang menyatakan atau memberitakan ada kejadian luar biasa di Aceh. Awal-awalnya kami nggak terlalu ini, tapi kami pantau terus sampai malah makin banyak ininya. Jumlah korban jiwanya. Mulai dari situ akhirnya zaman itu kan masih ada warnet macam-macam, masih susah teknologinya. Akhirnya saya sering keluar masuk warnet hanya untuk mencari informasi ya, tentang gempa tsunami ya. Aceh. Sampai akhirnya saya dapat informasi ada yang memberangkatkan relawan ke sana. Waktu itu saya berangkat ke Jakarta di kira-kira beberapa hari sebelum akhir tahun tuh. Iya. Karena kejadiannya kan tanggal 26. Berangkat ke Jakarta, saya coba ke Metro TV waktu itu. Nyampe saya di sana, namun rupanya banyak kali orang yang mau ke Aceh. Masyarakat Indonesia tuh banyak kali yang ingin menolong ke Aceh. Saya pergi ke beberapa tempat, termasuk ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga, mendaftar di sana. Rata-rata harus menunggu 2 minggu kami baru bisa berangkat. Kemudian ada informasi dari kawan mahasiswa Muhammadiyah menyampaikan bahwa di PP kita ada pemberangkatan relawan juga ke sana. Akhirnya kami berangkat ke sana dan saya ajak beberapa kawan-kawan lain untuk sama-sama ke sana. Alhamdulillahnya kami hanya lebih kurang 2 hari di situ. Langsung berangkat. Walaupun waktu itu kami berangkatnya pakai kapal laut. Berapa hari itu Pak sampai ke Aceh? 3 lebih kurang 3 hari 3 malam tuh kami baru sampai di Belawan Medan tuh. Seperti itu.
Nah kemudian kami lanjut naik bis dari Medan ke Aceh. Ke Aceh. Akhirnya kami dikumpulkan di Unmuha waktu itu. Titiknya memang Banda Aceh Pak saat itu, sedangkan Banda Aceh, tsunami seluruh Aceh ya Pak ya. Ya. Itu kan melewati jalur yang memang dampak dari bencana gempa nih Pak. Iya, cuma itulah jalur yang bisa dilalui dengan lancar waktu itu kan. Oke. Walaupun di dalam perjalanan juga banyak terjadi kendala-kendala, tapi alhamdulillah sampai dengan selamat kami di Aceh. Dulu kami berangkat pakai KM Egon itu ada lebih kurang 500-an relawan dari seluruh Indonesia dan seluruh organisasi keislaman, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syariat, dan lain-lain lah gitu, HMI dan lain, pokoknya semua ini satu kapal tuh kami semua seperti itu. Alhamdulillah sampai di Aceh. Pak Ikhwan, sebenarnya obrolan yang kali ini semacam menimbulkan luka lagi untuk Pak Ikhwan juga teman-teman relawan ya Pak. Yeah. Bagi kami juga nggak mudah, kayak semacam kita dipaksa harus menerima keadaan seperti itu. Nggak mudah, tapi pada akhirnya kita memang harus mengikhlaskan. Saat Bapak datang dengan teman-teman relawan yang lainnya dengan sudah berapa hari, mohon maaf Pak, seperti kondisi jenazah, kemudian Aceh yang di mata Bapak itu seperti apa saat itu? Iya, kami tahu bahwa di Aceh waktu itu dalam tanda petik tidak aman-aman saja. Berkonflik. Betul. Tapi tidak. Kita nggak mikir ke konfliknya. Ya. Yang penting kami bisa sampai di Aceh dengan selamat untuk membantu masyarakat. Gitu. Dan alhamdulillah bisa selamat perjalanan kami sampai ke Aceh, sehingga waktu itu setelah sampai keesokan harinya itu kami udah bisa dibagi tugas untuk berpencar di seputaran Banda Aceh untuk melakukan pencarian dan pertolongan untuk masyarakat. Ya tentu karena kondisi waktu itu masih awal-awal, di awal tahun itu ya banyak istilahnya jenazah dan lain-lain yang kami temukan di beberapa tempat itu. Nah seperti itu. Pak, kita sambil ngopi ya Pak ya? Ya boleh, terima kasih. Saya nggak kuat Pak yang kayak gini, tapi memang kita boleh minta tisunya. Biar ini loh Pak Ikhwan, anak-anak, adik-adik kita di masa yang akan datang nih, mereka tahu tentang sejarah Aceh pada jelasnya. Jadi mereka juga yang nggak cuman dengar-dengar saja, tapi bisa dari cerita Pak Ikhwan dan teman-teman, ini bisa terbayangkan betapa dahsyatnya gempa dan tsunami 2004 yang lalu itu. Pak, awal kali Bapak turun langsung ke daerah mana dan bagaimana, apa yang Bapak dapatkan di sana? Kami waktu itu ditugaskan di seputaran Banda Aceh, menjadi relawan SAR dari Muhammadiyah itu. Basic kami tempat titik camp kami di Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, setiap hari kami diantar ke beberapa titik yang sudah ditentukan oleh istilahnya panitia atau kawan-kawan yang asli Acehnya gitu. Kami tinggal diantar aja, bekerja sampai sore. Kemudian tim saya waktu itu meminta jangan dijemput kami, biar kami pulang sendiri ya. Gitu. Terlepas nanti akan nyasar atau apa, tapi kami yakin ini masih di Banda Aceh, insya Allah bisa ketemu lagi lah dengan Unmuha itu atau base camp kami gitu. Nah itu yang kami lakukan tiap harinya. Kemudian tim SAR ini waktu itu tidak lama kerjanya, dia hanya 2 mingguan. Ketika tim SAR ini ditarik kembali untuk diganti yang baru, saya memilih untuk tetap di Aceh. Karena kenapa? 2 minggu itu nggak terasa kerjanya. Saya bertahan. Kawan-kawan pulang, saya bertahan. Nah kebetulan waktu itu juga di Unmuha ada dibuka relawan untuk pelindungan anak. Nah, terutama anak-anak yang terpisah dari kedua orang tuanya. Nah waktu itu kerjasama UNICEF dengan Muhammadiyah, dengan Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan Anak, dan lainnya seperti itu. Saya ikut mendaftar di situ. Walaupun saya tidak punya pengalaman bagaimana melindungi seorang anak, tapi saya memanfaatkan pengalaman pribadi saya bermain dengan ponaan dan lain sebagainya seperti itu. Saya jujur aja. Sampai terakhir saya diuji tes baca Quran waktu itu. Mantap juga nih Acehnya. Ya alhamdulillah setelah melewati semua proses, saya akhirnya ditugaskan di camp Baitul Solihin oleh Kareng. Jadi waktu itu kami ada beberapa puluh orang. Saya kebetulan dapatnya di Banda Aceh. Nah dulu di Masjid Baitul Solihin Banda Aceh itu ramai sekali pengungsinya.
seputaran Banda Aceh, Bingke dan sebagainya. Nah, disitulah aktivitas kami sehari-hari adalah mendata anak-anak yang terpisah dari kedua orang tuanya, yang harapannya bisa diketemukan kembali ke depannya atau direunifikasi kembali gitu. Nah, ini juga menjadi langkah preventif supaya, apalagi waktu itu kan terdengar kabar banyak anak-anak Aceh yang dibawa keluar ke Aceh seperti itu. Nah, ini salah satu langkah bagus untuk menjaga anak-anak Aceh itu supaya tetap di komunitas atau daerah asalnya sendiri. Nah, hasil-hasil pendataan itu ya kami publis waktu itu. Misalnya melalui foto, tapi pakai kode dia di bawahnya. Betul. Tidak pakai nama. Ini untuk menjaga orang jangan asal ngaku seperti itu. Betul. Nah, walaupun misalnya di papan tulis itu atau di papan itu ada data resminya, data panjangnya, lengkapnya. Dipublis juga di situ. Sebenarnya ada kaitan nih data dalam bentuk SL ini dengan foto yang kode tadi itu. Betul. Tapi ketika orang yang tidak tahu, dia nggak akan dapat itu. Artinya kita baru bisa ketemukan anak-anak korban tsunami ini dengan orang yang mengaku tadi itu, dengan melakukan verifikasi juga untuk orang yang datang mengaku itu. Kalau cocok datanya, kita reunifikasi. Pak, banyak yang berhasil atau yang gimana Pak mempertemukan anak dengan orang tuanya yang terpisah, Pak? Kalau presentasi secara jelasnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Banyak yang tidak ada ini, tidak dapat itu. Seperti di tempat saya banyak juga yang ngaku seperti itu, tapi ketika lakukan verifikasi banyak tidak cocok ininya, datanya. Kalau tidak cocok nggak bisa kita ketemukan. Nah, seperti itu. Kalau cocok baru kita verifikasi. Yang anak-anak yang nggak cocok nih Pak, pada akhirnya kan mereka belum ketemu, mungkin juga sampai sekarang kan Pak. Saat itu bagaimana nasib mereka? Ya, anak-anak ini selama kita di Child Center itu namanya, kita selalu melakukan pendampingan tiap harinya. Termasuk untuk kebutuhan dasarnya, pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selalu kita ini penuhi. Nah, itu. Walaupun mereka ini dalam tanda petik tidak ada yang terpisah dengan kedua orang tuanya, tapi masih bersama nenek misalnya itu, atau bersama kakaknya, atau bersama keluarga besarnya satu kampung misalnya itu. Ada macam-macam ininya waktu itu setelah didata itu. Nah, ada salah satu yang sampai hari ini saya masih ketemu, namanya Raja Samudra. Raja Samudra. Raja Samudra ini ada anak Kedah, Banda Aceh. Beliau selamat bersama neneknya. Kedua orang tua dan kedua adiknya itu sampai hari ini dinyatakan hilang atau katakanlah mungkin sudah meninggal ya. Waktu itu dia umurnya 6 tahun. 6 tahun. Tapi alhamdulillah Raja Samudra sekarang udah jadi TNI. Alhamdulillah. Ya. Waktu gempa besar di Maluku 2000 berapa itu, Pak almarhum Jenderal Doni Monardo, Kepala BNPB menelpon Pak Dade. Waktu itu Pak Dade sebagai di asisten 2. Pak Dade juga telepon lagi ke orang-orang BBA. Disuruh nyarinya orang yang bisa kasih testimoni untuk anak-anak di Maluku. Nah, salah satunya Raja Samudra. Ya, alhamdulillah waktu itu ketemunya beliau Raja sempat bilang sama saya, Om Iwan, saya udah 3 kali tes tentara. Nah, ini kesempatan saya terakhir katanya. Kalau setelah ini nggak ada lagi harapan lagi Om Iwan. Akhirnya saya sampaikan sama Raja, coba disampaikan nanti waktu di tes, waktu wawancaranya di terakhir-terakhirnya. Kamu kasih semangat dulu untuk anak-anak Maluku karena mereka di sana lagi panik dan lain-lain. Setelah itu terakhir nanti baru bilang itu. Walaupun saat syutingnya itu dia sempat lupa, untungnya saya berdiri berdampingan dengan dia. Saya senggol dia. Sampaikan itu. Akhirnya disampaikan. Alhamdulillah, entah karena jalur itu atau memang kekuasaan Allah yang lainnya, sekarang dia udah berdinah di Kodim ACP Kodim 01 ya, Banda Aceh nih, alhamdulillah. Raja Samudra. Namanya Raja Samudra. Ini Om Iwan kamu nih Raja. Masih bisa ketemu sampai saat ini. Alhamdulillah masih bisa luar biasa. Dan kita berharap, kita juga tahu banyak sekali anak-anak Aceh yang sampai saat ini mereka masih hidup, insya Allah, alhamdulillah, dan bisa lebih besar lagi Pak, bisa membawa kenang-kenangan itu juga kepada anak-anak di masa yang akan datang. Pak, flashback lagi nih terkait dengan data korban tsunami. Ini kan anak, kemudian pendampingan korban di tengah-tengah konflik, itu kendalanya gimana sih Pak? Ya, alhamdulillah pengalaman saya pribadi dan kawan-kawan, walaupun kami setelah dari camp
Masjid Baitul Salihin itu kemudian relokasi ke misalnya ke Bakoy. Kemudian sebagian lagi anak-anak di situ ada yang ke Huntara Neuheun, Long Raya dan lain, artinya terpisah. Ya. Tapi karena anak-anak ini udah didata dan sebagainya, kami tetap melakukan kunjungan tiap hari itu dengan membagi tim itu. Misalnya ada yang ke Neuheun, ada yang tetap di Bakoy, ada yang ke Long Raya, dan kalau ada yang kembali ke kampungnya masing-masing, kita ke situ juga. Yeah. Artinya anak-anak ini setelah didata itu tidak dilepas, tapi memang selalu didampingi tiap harinya. Dampingi dari termasuk dari nanti juga ada kawan yang khusus di bagian psikososial, ada yang dari macam-macam lah bidangnya itu. Nah, kalau dikaitkan dengan yang tadi itu, kami tidak berpikir sama sekali tentang konfliknya. Tentang konflik itu. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini bisa kami bantu, kami apalagi alhamdulillah bisa ketemu kembali dengan kedua orang tuanya misalnya seperti itu. Jadi konflik itu kami ini kan. Walaupun kami kadang malam-malam dari Banda Aceh ke Barabakoy di Aceh Besar tuh kami nggak ada perasaan takut dan sebagainya. Kami berpasrah aja kepada Allah itu kan. Bentuk ikhlas Bapak juga. Iya. Jadi waktu saya sebelum berangkat ke Aceh pun ya saya yakinkan diri sebelum berangkat. Sebelum saya melangkah saya udah niatkan untuk ikut membantu ke Aceh seperti itu. Ya. Pak Iwan tadi kan cerita nih sebelum berangkat ke Aceh, Bapak kan lagi kuliah ya Pak ya. Ya. Apa yang selain mungkin sisi kemanusiaan ya Pak ya, tapi apa yang bisa yang bikin Bapak tuh harus ke Aceh? Mungkin ada hal sesuatu Pak yang membawa Bapak ke Aceh? Tidak ada, kecuali dari itu hanya memang untuk menolong itu. Menolong musibah Ya. Gempa dan tsunami Aceh 2004. Setelah itu Bapak berapa lama di Aceh balik lagi ke Bima Pak, NTB? Kalau secara ininya nggak pernah balik kecuali kita memang ada rezeki untuk pulang ke sana seperti itu. Hah? Nah, Pak bentar deh, jadi Bapak maksudnya memutuskan untuk tinggal menetap selamanya di Aceh setelah gempa itu Pak? Ya akhirnya setelah selesai kerjaan, akhirnya juga ya alhamdulillah ketemu jodoh juga di Aceh kan. Itu salah satunya kan itu rezeki itu kan. Rezeki. Ya. Tahun berapa memang, tuh Pak izin? 2007 mungkin ya, lebih kurangnya saya lupa. Pak bahaya nih kalau istri Walaupun saya telat nikahnya kan gitu, tapi alhamdulillah akhirnya jodoh saya di sini gitu. 2007. Ya. Bener ya Pak 2007 ya? Kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah. Ini Ibu lagi nonton Pak. Bisa perang nanti kalau lupa ya. Anniversary. Anak saya pertama sekarang udah 1 SMA. Aduh. Ya. 3 ya Pak ya? Ada 3 ya. 3 alhamdulillah. Oke Pak, menarik sekali kita berbicara tentang gempa, musibah gempa dan tsunami Aceh. Bahkan juga anak saya nih nggak tahu apa-apa tentang apa sih itu gempa, apa itu sih tsunami itu seperti apa. Bayangan dia adalah itu banjir, asal hujan udah meluap sungai Krung gitu, itu katanya tsunami. Nah jadi mungkin Bapak sebagai anggota di Badan Penanggulangan Bencana Aceh bisa memberikan pengertian kepada anak-anak kecil bahkan juga remaja yang mereka nggak tahu nih wajah Aceh zaman dulu tuh seperti apa. Ya. Kejadian tsunami atau gempa dan tsunami Aceh ini kan menjadi pembelajaran tidak hanya untuk Aceh, Indonesia, tapi bahkan dunia. Sehingga Aceh ini udah boleh dibilang menjadi laboratoriumnya bencana itu. Karena memang potensi bencana di Aceh ini sangat banyak. Ya, diantaranya adalah gempa dan tsunami itu. Nah, terkait dengan gempa sendiri, bencana ini tidak bisa kita prediksi. Beda dengan banjir dan lainnya itu. Dia datang tiba-tiba, nggak lama pun, hitungan puluhan detik lah kita bilang, seperti itu. Tapi dampaknya luar biasa. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas masyarakat ini. Kita kurangi kerentanannya, kita tingkatkan kapasitasnya dengan bagaimana misalnya di tingkat level keluarga atau katakanlah keluarga misalnya, kita tahu kita daerah rawan bencana, maka kita harus membuat semacam rencana kontingensi yang di level keluarga. Artinya apa? Misalnya saat ini saya berada di Bapeda, istri di rumah misalnya, anak di sekolah, kita harus buat perjanjian tuh kalau terjadi sesuatu gempa besar misalnya, di mana titik temunya seperti itu. Itu salah satu cara. Salah satu cara untuk menghindari ini supaya tidak ada nanti saling mencari. Nah, seperti itu.
Harus ada ya Pak ya dalam keluarga? Itu harus dilakukan. Saya nggak tahu nih Pak. Karena memang kita berada di daerah yang sangat rawan gempa dan tsunami ini. Dan tsunami di Aceh ini bukanlah tsunami yang pertama 2004 tuh. Sebelumnya juga pernah ada ya Pak? Sebelumnya lebih dari 10 kali. Kalau mau lihat bukti sejarahnya itu bisa dilihat di Gua Elunti yang ada di Menasalo, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar. Ada gua sana. Jadi Gua Elunti itu Tai Kelelawar tuh merawat. Cerita tsunami purba tuh ribuan tahun yang lalu. Oh, yang orang bilang semong itu dia. Iya, itu dia. Oke. Ya. Kalau orang Semelu kan udah bagus dia. Betul. Dia budayakan semong itu secara turun temurun. Nah, mudah-mudahan kita yang di luar Semelunya ini atau katakanlah Aceh daratan ini bisa juga seperti itu. Iya, saya secara pernah perlahan ya. Betul, saya juga pernah mendengar kalau pada masyarakat Semelu mereka bersyair ya Pak ya, tentang kejadian semong itu. Jadi ini sampai anak cucu mereka juga jadi sadar mitigasi bencana itu. Luar biasa sekali nih. Kita itu kayak telat ya Pak ya, orang-orang kita nih. Ya, belum inilah, masih bisa ada untuk belajar itu. Oke. Pak, ini Pak, informasi lagi nih. Nanti Tia bakal balik lagi ke cerita relawan nih Pak, bukan untuk melupakan, tapi kita memang harus belajar dari bencana tersebut. Kita bisa melihat fenomena alam saat terjadi ataupun sebelum gempa tsunami, kita bisa lihat tanda-tandanya nggak Pak? Tadi kan Bapak bilang tiba-tiba terjadi nih. Apakah ada tanda-tanda sebelumnya? Iya. Kalau berdasarkan beberapa cerita dari masyarakat, kalau untuk bukan manusia ya, tapi hewan, dia bisa merasakan itu. Ada tanda-tanda seperti itu. Mungkin gelombang ininya kan beda dia. Dan malah saya pernah belajar ada orang Jepang mengembangkan alarm gempa itu udah mengadopsi yang istilahnya hewan ini bisa rasakan. Jadi alat ini bisa mendeteksi kejadian gempa itu beberapa menit sebelum kejadian itu. Nah, seperti itu. Nah, hewan juga seperti itu. Jadi kan banyak cerita-cerita burung-burung mulai menjauh dari laut. Lembu atau sapi dan sebagainya waktu itu kan. Cuma kan kita kan nggak sadar, belum tahu. Ya, pengetahuan kita mungkin belum tahu waktu itu. Terbatas sekali ya, itu minim. Malah pasca gempa tuh kami dengar justru masyarakat yang kebetulan berada di pantai itu kan juga sibuk mencari ikan atau menangkap ikan gitu kan. Betul. Padahal tsunami itu kan dia memang karena di laut dalam itu kan patah itu. Betul. Otomatis air itu masuk ke dalam yang kemudian akhirnya dia menghempas tekanan air dari dalam tersebut. Kecepatannya itu kan ratusan kilometer, nggak sanggup kita ini. Iya betul loh Pak. Ya, sangat ini dasar. Iya. Dan juga teman-teman, bahkan juga rekan pembangunan yang baru datang ataupun anak-anak gitu ya Pak ya, yang datang ke Aceh bisa lihat sejarah dari bencana gempa ini yang paling dekat di Museum Tsunami Aceh ya Pak ya. Ada di sana, bagus sekali di sana. Sudah sering Pak ya? Sudah sering. Pak, boleh cerita dong menurut Bapak ini bagaimana sekarang masyarakat Aceh dalam terhadap perubahan ya, kemajuan, perkembangan masyarakat Aceh pasca gempa tsunami 2004 yang lalu, Pak? Ya, kalau kita lihat secara perlahan kita mulai belajar tentang apa yang terjadi di 2004 itu. Nah, baik melalui pemerintah maupun masyarakat sendiri juga sudah mulai melakukan mitigasi bencana itu. Nah, melalui program-program termasuk misalnya dari katakanlah level kampung misalnya atau gampung, mereka juga anggaran itu mulai disisihkan untuk mitigasi bencana misalnya itu. Kalau pemerintah Aceh, pemerintah kota, kabupaten macam-macam otomatis itu hampir tiap tahun mereka selalu meningkatkan kapasitas masyarakat itu untuk berbagai ancaman itu termasuk gempa dan tsunami. BPBA sendiri itu sering melakukan itu. BPBA-nya sendiri tiap tahun selalu melakukan itu. Baik. Nah, ini kan banyak nih Pak, kayak pelatihan, informasi, mitigasi bencana. Ini juga ada isu, gosip yang namanya megatrust. Gimana tuh respon Bapak? Ya, memang para ilmuwan itu sudah mempelajari ada ancaman itu. Tetapi kalau ditanya kapan terjadinya, walau alam. Ya, walau alam itu. Tapi ancaman itu memang ada. Nah, ancaman itu harus menyadarkan kita untuk senantiasa siaga. Nah, sehingga kalau mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau hal itu terjadi, paling tidak kita sudah bisa melakukan penyelamatan untuk mengurangi korban jiwanya seperti itu. Nah, misalnya kalau untuk ancaman gempa kan,
Kalau kita lagi berada di ruangan ini kan kita bisa melindungi diri, misalnya di pojok ruangan. Kenapa harus di pojok misalnya? Karena di situ terus struktur bangunannya itu sangat kuat. Seperti itu. Atau mungkin di bawah kolong meja misalnya kan itu. Nah, artinya yang paling penting itu melindungi kepala. Baik. Karena kepala ini sangat sensitif ya. Betul. Beda dengan anggota tubuh kita yang lain. Baru nanti setelah gempanya selesai, kita turun atau keluar secara perlahan. Baik. Saya sempat merasakan itu waktu itu. Simulasi secara nyata. Waktu gempa Pidijaya 2016. Betul. Kebetulan anak saya lagi dirawat di Rumah Sakit Meraksa. Jadi saya instruksikan seluruh pasien dan lain-lain itu tuh secara perlahan keluar itu dari lantai atas pelan-pelan gitu, seperti itu. Itu Bapak ngasih tahu ke anak ngasih tahu ke pasien yang lain gitu, Pak? Enggak. Saya gendong terus anak, tapi saya kasih tahu pasien lainnya seperti itu. Untuk menyelamatkan diri secara perlahan itu. Sampai keluar rumah sakit seperti itu. Oke, jadi Pak Ikhwan ini juga setelah menjadi relawan di gempa tsunami Aceh juga sempat dikirim kembali ya Pak ya Lombok ya Pak ya. Iya di Lombok dan juga Palu tahun 2018 betul. Jadi Bapak ini adalah spesialis relawan gempa tsunami. Ya, waktu kejadian di sana kebetulan pemerintah Aceh juga mengirimkan katakanlah relawan Aceh Peduli Lombok misalnya. Aceh Peduli Lombok, oke. Kami waktu itu entah 15 atau 16 orang. Ada gabungan dari BPBA, Dinkes dan tim medis dari Unsia, dari Rumah Sakit Umum dan lain-lain seperti itu. Dari Dinas Sosial juga seperti itu. Kami dikirim ke sana. Artinya apa? Pemerintah Aceh ini atau masyarakat Aceh ini sadar bahwa dulu pernah mengalami hal yang sama. Betul. Seperti itu. Sehingga menemukan sisi spiritualnya itu ketika terjadi sesuatu, katakanlah gempa dan tsunami di daerah lain, pemerintah Aceh dan masyarakatnya cepat dia respon seperti itu. Iya. Ya, alhamdulillah waktu itu di Lombok misalnya kita bangun masjid yang runtuh itu, Masjid An-Nur, yang kemudian akhirnya karena bantuan seluruhnya dari pemerintah dan masyarakat Aceh, nama masjid itu menjadi Masjid An-Nur Aceh. An-Nur Aceh. Demikian halnya juga di Palu. Di Palu juga ditambahkan nama Aceh di belakangnya. Nah, sebelum kejadian ini juga di Jogja juga 2006 kan kita juga pernah membantu 2 masjid. Betul. Saya kebetulan waktu 2018 saat ada acara organisasi, saya cari 2 masjid ini. Di mana dia? Ya. Dapat, Pak. Alhamdulillah dapat. Walaupun yang satunya tuh di dalam kampung, tapi alhamdulillah terakhir saya dapat. Nah, jadi Gelora Cinta Aceh itu di daerah Cincin Api atau ini tuh ada di Jogja 2006, ada di Lombok, ada di Palu, dan terakhir ada di Sulawesi Barat waktu gempa yang terakhir baru-baru ini. Nah, disitulah. Dan Bapak selalu ada di sana? Di Mamuju ya, saya nggak berangkatnya seperti itu. Okay. Pak, kenapa pahalanya banyak sekali, Pak? Mungkin tak seberapa. Ya, saya ya selaku juga orang Aceh, saya malu sekali belum bisa membantu ataupun membangun Aceh lebih baik lagi seperti yang sudah Pak Ikhwan lakukan, Pak. Ini kita sudah di sesi terakhir. Saya sedih, harusnya kita bisa bicara banyak. Saya boleh sedikit cerita, kita flashback, mengenang kembali perjalanan Bapak menjadi seorang relawan dan pada akhirnya menemukan tambatan hati di Aceh di tahun 2007. Yang membawa Bapak jatuh cinta ke Aceh ya Pak ya. Sampai sekarang menetap di Aceh dan gak balik-balik ke NTB. Gak dicariin ya Pak ya. Oke Pak, mohon maaf Pak. Saya susah sekali untuk bilang bahwasanya saya sudah melupakan. Tidak. Saya juga kehilangan kakak dan juga ponakan saya yang usianya 10 bulan. Bahkan waktu itu sebelum jenazahnya ini kami temukan, saya masih berharap anaknya seenggaknya tuh masih hidup. Sampai ayahnya itu mencari ke Jakarta karena ada isu katanya dibawa ke sana seperti tadi Pak Ikhwan jelaskan. Anak 10 bulan loh Pak, tahu apa? Jadi kami cuma berbekal omongan orang katanya. Pak, ada cerita yang belum bisa Bapak lupakan sampai saat ini, yang artinya setiap kali mengingat ini ada rasa sesak di dada Pak? Ya, terutama waktu pendataan untuk anak-anak korban tsunami itu sangat sulit kita melaksanakan tugas itu.
kita perlu pendekatan beberapa hari atau bahkan berminggu supaya bisa mencari tahu cerita anak ini, kayak mana dia berpisah dengan kedua orang tuanya, seperti itu. Anak-anak yang udah bisa bercerita mungkin gak terlalu sulit, tapi kalau yang kena yang tadi itu, yang belum bisa berbicara dan lain-lainnya, akhirnya kami mencoba menggali informasinya itu melalui keluarga dia yang terdekat misalnya, atau masyarakat kampungnya, seperti itu. Walaupun alhamdulillah terdata semua. Tetapi ketika kami datang ke tempat pengungsian tuh untuk mendata mereka, saya selalu membawa kacamata hitam dan juga sapu tangan. Itu untuk membunyikan perasaan kita itu yang nggak sanggup kita gali informasi itu. Memang sulit, tapi ini harus kita lakukan untuk mendata anak-anak ini supaya harapan kita bisa kita reunifikasi kembali dengan kedua orang tuanya, atau paling tidak dengan keluarga terdekatnya kalau memang tak dapat lagi dengan kedua orang tuanya, seperti itu. Nah, itu berhari-hari kami, atau bukan berhari, berbulan-bulan kami lakukan itu. Kebetulan saya berada di divisi tracing, saya koordinator tracing. Koordinator yang memang tugas saya kesehariannya itu adalah untuk melakukan pencarian anak-anak itu. Termasuk saya pernah ke Lamno macam-macam, ke Aceh Barat dan sebagainya. Ketika ada informasi sekecil apapun itu tadi, kami selalu serius menanggapinya dan kami langsung tindak lanjuti. Nah, seperti itu, untuk membuktikan informasi ini valid atau enggaknya, seperti itu. Gagal dalam pencarian itu tidak masalah. Maksudnya dalam pencarian untuk mempertemukan kembali. Tetapi ketika ada informasi penting itu bisa kita tindak lanjut, kita udah merasa puas gitu. Walaupun nggak ketemu, tapi paling tidak kita udah merasa udah kita lakukan usaha itu gitu. Nah, seperti itu. Memang tidak semua dapat. Ya akhirnya yang tidak dapat ini masih bisa juga dengan hidup dengan katakanlah kakaknya atau saudaranya dan sebagainya, seperti itu. Yeah. Malah ada yang datang dari Medan, udah yakin kali bahwa anak ini adalah cucu beliau, walaupun udah kami verifikasi tidak cocok datanya. Tapi nenek ini kekeh bahwa itu adalah cucunya dengan mengandalkan melihat foto itu. Sampai akhirnya dicoba ini melalui anaknya juga enggak ini. Setelah digali informasinya itu akhirnya diketahui bahwa sebenarnya mereka sama-sama dari Linke misalnya, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya nenek ini sadar bahwa oke lah, nggak apa-apa, nggak ketemu lagi dengan cucunya, tapi ya mudah-mudahan anak ini bisa menjadi dianggapnya cucu lah, seperti itu. Gitu. Paling itu. Pak Ikhwan, ini kan mungkin setiap kejadian menyelamatkan ataupun memindahkan jenazah nih Pak, terus siang malamnya duduk sama teman-teman relawan nih Pak, sering nangis ya Pak ya? Iya, memang ya alhamdulillah nih, untung udah lama ya kejadiannya ya. Jadi secara perlahan udah mulai ini ya. Ya kalau dulu kita tidak membayangkan bahwa kondisinya separah itu gitu. Nah, ternyata setelah kita sampai di Aceh itu luar biasa parah kejadiannya itu. Sehingga waktu kita ketemukan katakanlah jenazah atau mayat itu, memang kadang kita untuk menyelamatkannya itu, untuk kita pegang aja itu udah rapuh dia, itu seperti itu. Ada yang pegang sedikit udah terlepas misalnya, itu macam-macam lah ininya kondisinya waktu itu kan. Mungkin karena udah lama terendam dengan air dan sebagainya. Nah, kalau saya alhamdulillah waktu itu nggak terlalu saya merasa dengan udah bekerja aja tuh udah lapang, saya udah tenang, itu seperti itu. Terlepas dari ada kondisi ini itu tadi di lapangan itu, selama niat kita baik, insya Allah akan dilindungi kita, pekerjaan kita, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini pun saya yang tadinya nggak kebayang akan ke Aceh, ya rupanya bisa bertahan sampai alhamdulillah 20 tahun dan mendapatkan jodoh di sini, pekerjaan di sini dan sebagainya. Jadi betul kata Rasulullah itu, kalau kita hijrahnya tuh niatnya baik tuh, insya Allah kita akan dapatkan semuanya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah saya merasakan itu. Nah, ketika pun waktu itu ada seleksi misalnya di perlindungan anak itu,
kami kan selalu dipangkas tuh tiap ininya per bulan dan sebagainya. Saya selalu memposisikan diri adalah orang yang pulang. Saya bukan mempertahankan diri akan bertahan di Aceh, enggak. Saya memposisikan diri orang pulang. Kalau saya pulang, ini yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang akan menggantikan saya. Saya kasih tahu. Entah kenapa, saya akhirnya bertahan terus gitu. Sampai katakanlah 2-3 orang terakhir di tempat kerja saya waktu itu sebelum saya bergabung ke BPA, saya bertahan sampai terakhir tuh, sampai bubar istilahnya seperti itu. Akhirnya saya bergabung dengan Satkorlap penanggulangan bencana yang ada di kantor Gubernur Aceh. Baru setelah 2010 terbentuk BPBA, saya juga terikut ke BPBA-nya. Nggak terbayang oleh saya akan masuk ke pemerintahan seperti itu, karena saya jiwa saya mungkin lebih ini di luar. Nah, selain memang kerjaan saya di BPBA itu terkait peningkatan kapasitas masyarakat dan lain-lain, melalui organisasi saya juga melakukan itu di luar itu. Jadi apa yang bisa dilakukan bersama organisasi saya lakukan juga untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Ya salah satunya untuk mitigasi bencana itu. Malah saya pernah buat pelatihan itu se-Sumatera seperti itu. Se-Sumatera waktu itu. Alhamdulillah datang perwakilan dari berbagai provinsi lain ke Aceh. Seperti itu. Kami buatnya waktu itu di Banda Aceh dan di Aceh Jaya. Nah, lokasi prakteknya itu di Calang, di daerah Aceh Jaya seperti itu. Ya. Nah gitu Mbak Tia. Ya. Insya Allah kalau kita laksanakan dengan ikhlas itu ada aja jalan keluarnya, ada dimudahkan. Saya speechless Pak, karena umur saya waktu itu 17 tahun waktu gempa tsunami Aceh, jadi ingatannya sangat jelas sekali. Karena posisi saya itu di Belang Padang waktu itu. Terima kasih Pak, kecintaan Bapak terhadap Aceh. Dari gempa tsunami membawa Bapak sampai sejauh ini di Aceh. Terima kasih banyak sudah membantu kami. Ya, sama-sama. Terima kasih juga saya diundang ke podcastnya Bapeda Aceh. Banyak anak-anak Aceh yang terbantu saat itu. Ya, insyaallah. Ada yang mau Pak sampaikan Pak terakhir? Ya, harapan kami mudah-mudahan masyarakat Aceh bisa belajar dari kejadian yang 2024 itu. Karena memang berdasarkan penelitian yang dibuktikan dengan tsunami purba di Gua Lunti itu, bahwa kejadian tsunami ini bukanlah kejadian yang baru pertama kali terjadi di Aceh, tapi sudah berulang. Bahkan rentang waktunya udah sampai 7.400 tahun yang lalu. Artinya mungkin udah 14 kali kejadian di Aceh ini. Di atas 11 kali lah seperti itu pastinya. Dan itu dirawat ininya oleh Gua Lunti itu. Nah, mudah-mudahan kita mengambil ibrah, kita bisa belajar dari pengalaman kejadian yang lalu untuk kita senantiasa siaga dengan mengenali bahayanya, kita kurangi risikonya gitu. Kita tingkatkan kapasitas masyarakatnya, kita kurangi kerentanannya, kita kurangi ancamannya. Sehingga ketika terjadi kejadian bencana yang tidak kita inginkan, kita memang udah siaga. Masyarakat Aceh udah siaga. Insya Allah dengan secara rutin ini kita lakukan, Aceh akan menjadi daerah yang menjadi tidak hanya laboratoriumnya bencana, tapi memang masyarakatnya adalah masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bencana itu. Mungkin Amin. itu Mbak Tia. Terima kasih Pak Ikhwan, Juli, dan juga teman-teman. Kalau nanti ketemu sama relawan, titip salam saya Pak sama mereka. Ya, 20 tahun tsunami, rekan pembangunan ini bukan hal yang mudah sekali untuk kita lalui. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun nanti ke depan, tetap ingatan indah kenangan kita dengan keluarga sebelum tsunami begitu terasa ya Pak saat ini. Ini semoga menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya, mengenang 20 tahun gempa tsunami Aceh tanggal 26 Desember. Amin. Terima kasih Pak Ikhwan dan juga rekan pembangunan. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas tante.